mereka sedang melakukan koordinasi untuk dapat menyelesaikan persoalan yang dialami si Dede Alfi. Ini semua terjadi karena adanya hubungan baik kita dengan Kepala BP2MI Pusat Jakarta, Bapak Beni Ramdhani, sehingga kemarin itu direspon luar biasa dan langsung berkoordinasi sampai ke KBRI Kuala Lumpur. Oleh karena itu kita bersabar sedikit karena semuanya ini lagi berproses. Semoga apa yang kita inginkan agar si Demi Alfi ini bisa segera kembali ke NTT dan hak-haknya bisa diselesaikan oleh pihak majikannya di Malaysia. Karena itulah kita berharap semua pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri sebaiknya harus bisa berkoordinasi ya dengan baik sehingga bisa terdeteksi keberadaan mereka di luar negeri, karena ada berbagai macam jalur orang bisa ke luar negeri yang legal dan ilegal. Kalau yang legal saja yang masih tercatat masih mengalami kesulitan untuk memberikan informasi ke daerah asalnya, apalagi yang ilegal. Oleh karena itu, kalau mau ke luar negeri itu harus betul-betul memenuhi syarat dan ikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Keberangkatan migran Indonesia itu, pekerja migran Indonesia itu harus yang legal, sehingga tercatat semuanya di Indonesia dan di luar negeri. Di KBRI pun tercatat dengan baik. Ya, ini saja yang perlu saya himbau. Ini kan Bapak, ini kan kemarin ketika Bapak mendengarkan informasi terkait dengan peristiwa saudara kita Demi Alfi ini yang saat ini kerja di Malaysia, tapi karena beberapa postingan sehingga saudara kita yang kerja di Malaysia ini sampai sekarang sepertinya terindikasi ada pelantaran dan juga hak-haknya tidak dapat. Jadi Bapak sebagai perwakilan rakyat di NTT, sehingga Bapak seperti apa? Ya, seperti apa yang saya katakan tadi, setelah kita mendapat informasi dari media, saya juga langsung menindaklanjutinya ke pusat. Ya, kebetulan Kepala BP2MI Pusat di Jakarta itu Bapak Beni Ramdhani ini sahabat saya juga, sehingga yang saya sampaikan tadi kepada beliau, langsung beliau meresponnya dengan bagus dan langsung koordinasi dengan KBRI Kuala Lumpur. Dan seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa ternyata dalam Siskot KLN itu si Demi Alfi ini tercatat di sana dan keberangkatannya dia ke luar negeri tercatat dalam Siskot KLN atau Siskot P2MI itu, bahwa dia berangkat pada tahun 2016. Kalau ternyata keluhan dia bahwa dia belum pernah digaji dan paspornya juga dirobek sama majikannya dan dia tidak diperkenankan untuk komunikasi keluar, dan ini semua akan ditelusuri dan diambil datanya nanti dari BP2MI. Kita dengar saja penjelasan yang akurat dari BP2MI Pusat maupun BP2MI di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan BP2MI Provinsi ini harus bisa
segera berkoordinasi juga ke pusat, tidak hanya dari Partai Hanura saja, ya, dan kami juga akan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah supaya semua persoalan yang dihadapi oleh tenaga kerja kita yang ada di Malaysia ini bisa diselesaikan secepatnya. Nah, kalau PP2MI pusat sudah bergerak dari kemarin, dia sudah bergerak koordinasi seluruhnya dan sampai hari ini, dan saya yakin dan percaya dalam waktu dekat pasti si Alvini akan kembali ke Nusa Tenggara Timur. Nah ini kan Bapak sendiri menjadi perwakilan rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah untuk berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sejauh ini seperti apa Pak? Ya, karena berita ini kan baru saja kemarin itu, sehingga kita baru membangun komunikasi dengan pemerintah. Kemarin juga saya langsung menghubungi PP2MI provinsi untuk bisa segera bertindak, dan beliau menjawab saya akan segera ditindaklanjuti, tapi Jakarta sudah menjawab memang seluruh sesuai data yang diterima dari KBRI Kuala Lumpur. Artinya dari Jakarta sudah cepat semuanya memberi informasi kepada saya, dan sampai sekarang mereka pun masih menyelesaikan persoalan di sana. Semoga hak-hak dia nanti akan bisa diselesaikan. Yang penting kemarin itu diminta data paspornya dia, KTP-nya dia, segala sesuatu yang berkaitan dengan persyaratan yang akan mereka ambil sikap ke luar negeri itu. Ternyata itu semuanya tidak ada lagi, ya, tidak ditemukan karena paspornya juga katanya sudah dihilangkan sama majikannya. Ini menyangkut sikap Partai Hanura sendiri. Bapak itu sebagai ketua Partai Hanura, kita tahu bahwa NTT ini kan salah satu penyumbang TKI. Apa sih program Partai Hanura menyangkut TKI, masalah TKI, mungkin pemberdayaan masyarakat untuk dalam rangka TKI, PDT sebelum mereka diberangkatkan. Karena dulu sebagai salah satu partai pengusungnya Pak Victor pernah menjanjikan akan membuka BLK Balai Latihan Kerja. Ya, saya kira Pak Gubernur sudah memiliki komitmen dari awal untuk memberantas ya TKI ilegal, ya, supaya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri itu tentunya yang legal, sehingga tidak mengalami kesulitan seperti apa yang terjadi selama ini, ya, pergi dengan segar bugar, pulang NTT hanya dengan mayat, ya. Kemudian kalau Hanura sendiri, kami sudah membuat program komitmen sekaligus memberikan pencerahan kepada daerah-daerah yang kantong-kantong PMI ini, ya, pekerja migran Indonesia itu yang terbanyak, dan kita sudah deteksi beberapa kabupaten itu yang mana dari Hanura kami bentuk tim untuk lakukan pencerahan kepada masyarakat, keluarga yang memiliki anak-anak mereka yang masuk dalam daftar TKI yang legal, diarahkan supaya masuk TKI legal supaya memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh pemerintah. Ya. Nah, Hanura sudah ambil andil itu dan sudah masuk dalam ranah itu. Yang terakhir Pak Ketua, mungkin ada himbauan kepada masyarakat pencari kerja. Ya, himbauan kami kepada seluruh masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama daerah-daerah yang kantong TKI yang terbanyak itu seperti TTS, TTU, Malaka, Sumba, Pulau Sumba, ya, selain Daratan Flores, ya, supaya jangan tergoda dengan mulut manis orang untuk mengikuti pekerja migran Indonesia yang ilegal. Marilah
bersama-sama agar saudara-saudara tenang bekerja di luar negeri untuk mengikuti seluruh persyaratan arahan agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri harus melalui pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri harus lewat pekerja migran Indonesia yang legal, yang mana di situ sudah terjamin seluruhnya, baik asuransi dan pemberangkatan mereka di sana pun ya dijamin untuk membantu kepengurusan seluruh dokumen-dokumen mereka. Baik, terima kasih. Mungkin mau ditambahkan?